kembali lagi bersama Misterio. Oke, kali ini gue akan ngebahas beberapa kasus kanibalisme yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Kasus pertama dimulai pada tahun 2002, yang mana sekitar tahun 2002 di Berlin ada sebuah kasus yang menggegerkan negara tersebut. Berbagai media internasional berbondong-bondong memberitakan aksi pembunuhan dan kanibalisme yang dilakukan oleh seorang mantan ahli teknis komputer dari Jerman yang bernama Armin Meiwes. Kasus pembunuhan ini disertai kanibalisme makin menyeruak dan dikenal secara global lantaran kisah mengerikan di baliknya. Oke, kita mulai. Dalam kasus tersebut diketahui Meiwes sengaja membuat sebuah iklan di internet untuk menjaring mangsanya. Lewat situs The Cannibal Cafe, Meiwes pun memposting bahwa dirinya tengah mencari seseorang dengan rentang usia antara 18 sampai 30 tahun dan secara sukarela mau menyerahkan diri untuk disembelih dan dikonsumsi. Pada tahun 2001, Ben-Jürgen Armando Brandes, seorang insinyur asal Berlin, ia akhirnya menjawab iklan Meiwes dan bersedia menjadi santapannya. Di tanggal 9 Maret keduanya pun bertemu di rumah Meiwes, dan di sanalah Meiwes merekam semua aksi kanibalisme yang ia lakukan bersama Brandes. Pertama-tama, Meiwes mengamputasi kelamin Brandes, tentu saja dengan persetujuan Brandes, dan keduanya berencana melahap kelamin tersebut bersama-sama. Meiwes bahkan sempat menggoreng kelamin Brandes dengan anggur, bawang serta bumbu-bumbu lainnya. Namun, karena Brandes kehilangan banyak darah dan mulai melemah, akhirnya Meiwes pun menikam leher korbannya dengan pisau dan menggantung jenazahnya dengan kait daging. Meiwes pun mulai mencacah tubuh Brandes dan menyimpan beberapa bagian tubuh warga Jerman tersebut di kulkas. Dan Meiwes mengakui bahwa ia memakan daging Brandes selama 10 bulan berikutnya. Dan rasanya yang dikatakan oleh Meiwes, rasa daging manusia itu seperti daging babi. Baik, kasus yang kedua, Issei Sagawa. Kejadian ini terjadi di tahun 1980-an di Prancis, yang manakala Issei Sagawa mengajak teman perempuannya ke dalam apartemen miliknya untuk membantu tugas dalam pembuatan puisi. Namun ketika teman perempuannya sedang membacakan puisi, dengan sengaja dari belakang ia menembak perempuannya itu tepat di bagian punggungnya, dan wanita tersebut tewas di tempat. Lalu dengan kejinya ia memperkosa serta memotong-motong daging wanita tersebut dan memakannya. Dan menurut ia, rasa dari daging wanita tersebut seperti daging sapi Kobe yang terkenal di Jepang. Dan perlu kita ketahui, pada kasus Issei Sagawa, pengadilan menyatakan bahwa Issei Sagawa dibebaskan. Dan menurut beberapa informasi yang saya ketahui dari berbagai sumber, Issei Sagawa sekarang tinggal di Jepang dan menjalani hidup di sana. Cukup menarik, seorang kanibalisme masih bisa hidup bebas. Lanjut, kasus ketiga, Umaymah. Wanita asli dari Mesir mengakui bahwa ia pernah memakan dan membunuh seseorang. Kisahnya bermula pada tanggal 1991. Ia pindah ke Amerika Serikat. Di sana ia bertemu dan menikah dengan seorang pria bernama William Nelson. Namun 3 minggu setelah pernikahan, ia membunuh, memotong serta memasak suaminya tersebut. Dan menurut Umaymah, dagingnya terasa seperti barbecue. Sungguh menjijikkan. Kasus yang terakhir. Kasus ini cukup menggegerkan Indonesia di tahun 2000-an. Kasus ini bermula dengan seorang pria yang bernama Sumanto. Sumanto, pria asal Purbalingga. Di tahun 2003, Indonesia sempat digegerkan dengan kejadian yang mengerikan, yaitu adanya pencurian seorang mayat. Dan diketahui mayat tersebut dicuri lalu dimasak oleh seseorang yang bernama Sumanto. Dia tidak hanya memakan mayat tersebut, tetapi ada beberapa korban lainnya, yang mana menurut dia, ia pernah juga membunuh seseorang yang mencoba merampok dia di perantauan, lalu memakannya. Tanpa menyesali, Sumanto mengakui bahwa daging manusia itu terasa seperti daging sapi dan daging kambing. So, semua ada di pikiran kalian masing-masing. Bila mana ada cerita yang menarik
dan unik yang ingin Misterio bahas, silahkan tulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa. There's something